Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Silakan untuk merapat dulu teman-teman nih. Sebentar lagi kita akan bahas beberapa soal simulasi kemarin ya, soal simulasi dari Pusmendik 2025. Topik atau mapelnya matematika wajib atau matematika umum. Yuk silakan yang sudah bergabung siapa nih? Coba absen dulu ya. Yang sudah bergabung siapa? Kakak pingin tahu yang sudah bergabung siapa. Ada 10 soal ya nanti yang akan kita bahas untuk yang matematika wajib. Ada 10 soal. Ada 10 soal. Soal nomor 1 ini sudah kakak spilkan. Coba boleh kalian sambil menunggu teman-teman untuk bergabung sambil dikerjakan soal nomor 1. Silakan dicoba untuk soal nomor 1. Kelihatan nggak ya? Ini screenshotan asli dari soal TKA simulasi ya, atau gladi bersih hari ini. Hari ini tanggal 29 Oktober 2025 yang matematika wajib. Silakan teman-teman untuk bergabung dulu sambil bantu kakak untuk tap-tap layar dan juga coba soal nomor 1. Bagi teman-teman yang belum pernah masuk ke live-nya Les Privat Online, selamat datang ya. Selamat bergabung ke Les Privat Online. Kita akan belajar matematika wajib. Kita membahas soal-soal simulasi dari Pusmendik 2025 untuk matematika wajib. Siapa yang mau coba terlebih dahulu untuk soal nomor 1? Kelihatan nggak ya soalnya ya? Silakan yang mau coba. Ada soal ekonomi nggak? Soal ekonomi. Coba ya, nanti aku carikan dulu ya, coklat. Nanti aku carikan dulu, karena memang Les Privat Online ini baru ada untuk mapel matematika teman-teman ya. Baru ada untuk mapel matematika. Jadi mohon maaf yang lainnya kakak agak kurang perhatian jujur ya. Jujur kurang perhatian kimia dan juga yang soal-soal lainnya ekonomi kakak tadi ada sih, tapi kakak nggak screenshot. Ini hanya soal-soal yang matematika saja. Oke. Waalaikumsalam Linda. Coba ya nanti kakak carikan ya. Kalian masuk grup aja dulu atau ke channel yang ada di link bio-nya Les Privat Online ya teman-teman ya, channel tele. Nah di sana ada banyak sekali bahan belajar termasuk juga soal-soal dari simulasi Pusmendik 2025. Gitu. Yuk kita bahas nomor 1 ya. Iya betul, memang ini adalah soal gladi hari ini ya, soal gladi hari ini. Fungsi nomor 1 yuk, fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan 4 dalam tanda kurung x kuadrat dikurangi 8x tambah 12. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan terkait dengan fungsi G. Oke. Tika jawabannya benar, salah, benar. Oke. Kita langsung bahas yuk teman-teman. Untuk fx sama dengan 4, langsung kalian aja ya. 4 kali x kuadrat dikurangi 32x ditambah 48. Kita ingat lagi konsepnya ya. Kalau koefisien x kuadrat itu positif ya, koefisien x kuadrat kan bentuk umum dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, gini kan. Nah, kalau a-nya lebih dari 0, a lebih dari 0 itu berarti grafiknya terbuka ke atas. Gambarannya semacam ini. Nah, gitu ya. Kalau a-nya kurang dari 0 gimana? A kurang dari 0 berarti grafiknya terbuka ke bawah. Jadi untuk soal ini karena nilai A-nya adalah positif 4 ya. Nilai A-nya adalah positif 4, berarti nanti grafiknya terbuka ke atas. Grafiknya terbuka ke atas sehingga kalian centang yang benar, pernyataan 1 benar. Paham ya sampai sini ya?
Oke, sekarang yang pernyataan kedua, grafik fungsi f memotong garis y sama dengan min 18. Memotong garis y sama dengan min 18. Kita coba cek ya. Kita coba cek. Kayak geser dulu boleh ke atas. Nah, gini. Katanya memotong y sama dengan min 18. Apa iya ini ya? Sekarang karena grafiknya memotong ke atas, kita cukup mencari nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya. Di mana nilai maksimum itu punya rumus ya. Untuk yang ini dulu persamaan sumbu simetri atau XP. Rumusnya adalah min B per 2A gitu ya. Min B per 2A langsung kita hitung ya. Min 32 ya dibagi 2A, 2 kali 4. Berarti 32 dibagi 8. Berapa tuh? 4. Nah, itu XP-nya. Sekarang kita cari YP. Boleh teman-teman pakai rumus min D per 4A, boleh. Atau atau dengan hanya memasukkan substitusi X sama dengan 4 tadi ke persamaan atau ke fungsi kuadratnya. Coba kakak yang substitusi ya. Berarti 4 kali 4 kuadrat dikurangi 32 kali 4 tambah 48. Jadi X-nya kakak ganti dengan 4 gitu. Sekarang tinggal dihitung. 4 kuadrat 16, 16 dikali 4 64, 32 kali 4 128 ditambah 48 kayak gini. Terus lanjutannya YP sama dengan 64 dikurangi 128 kan min 64 ya, min 64 tambah 48 itu min 32. Nah kayak gini, min 32. Kenapa sih kita kok malah ngitung YP-nya? Jadi si XP dan YP itu adalah puncak ya, puncak. Puncaknya berarti 4, min 32. Nah, kayak gitu. Kalau digambarkan kebayang ya, 4, min 32. Padahal di pernyataan kedua, Y sama dengan min 18. Coba bandingkan Y sama dengan min 18 dengan Y sama dengan min 32. Itu lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang mana? Atau kalau kakak gambarkan deh biar lebih jelas lagi ya. Biar lebih jelas lagi. Misalkan ini terbuka ke atas tadi ya. Di sini ada misalkan ini 4, ini kakak nggak pakai skala ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang bingung. Jangan bingung, intinya kalau 4 itu berarti X kanan, kalau Y-nya min 32 berarti ada di bawah sini, min 32. Nah, anggap aja di sebelah sini, berarti puncaknya nanti di sini. Nah, ini puncak, padahal kita tahu grafiknya terbuka kemana? Terbuka ke atas dari yang pernyataan 1 tadi. Berarti grafiknya nanti kira-kiranya seperti ini. Kira-kiranya seperti ini. Parabola terbuka ke atas dengan puncak. Ini puncak atau yang paling rendah itu si YP-nya min 32. Di sini min 32. Berarti letak Y sama dengan min 18 itu di mana? Y sama dengan min 18 itu di sebelah mana? 18. Anggap saja di sinilah ya. Y sama dengan min 18 itu di sebelah sini. Nah, ini min 18 kan dia lebih besar daripada min 32, otomatis dia di atasnya si garis Y sama dengan min 32. Berarti garis Y sama dengan min 18 nanti begini. Kalau kita gambarkan Y sama dengan min 18 tuh begini. Artinya apa? Artinya apa teman-teman? Artinya grafik atau grafik F si kuadrat kita tadi potong, kata-katanya gimana sih tadi? Coba lihat ya. Memotong, grafik F memotong garis Y sama dengan gitu. Jadi grafik Fx memotong garis Y sama dengan min 18. Jadi pernyataan kedua pun bernilai benar gitu ya. Pernyataan kedua bernilai benar. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke berikutnya? Mungkin kalau yang nggak kelihatan kayak zoom out dulu ya. Sebentar, kayak zoom out dulu biar nanti kelihatan semuanya. Segini masih belum kelihatan. Zoom out lagi jadi kecil. Zoom out lagi jadi kecil nih, tapi kelihatan semua ya sekarang ya.
Gimana? Aman? Aulin aman, oke. Coba Tika, dicek lagi ya, berarti ya, yang Tika tadi yang menjawab pernyataan kedua salah, coba dicek lagi. Teman-teman bisa dengan mudah menggambarkan grafik seperti ini atau hanya dengan mengecek diskriminan. Jadi ada beberapa cara, kalian nyaman pakai mana, lebih lincah pakai cara yang mana, bebas ya. Karena yang tahu itu kalian sendiri. Kalau pakai cara yang satunya gimana Kak? Boleh pakai cara satunya, berarti kalian cek ya, cek garis Y sama dengan min 18, kita substitusikan ke fungsi, ke substitusi ke fungsi. Jadi gini nih cara yang kedua ya, taruh mana ya, taruh sini aja lah. Nah gini, cara yang kedua tadi katanya fx sama dengan 4x kuadrat kurangi 32x tambah 48. Nah terus satunya y sama dengan min 18. Masukkan deh, fx kan sama aja y tuh, masukkan ke sini. Jadi min 18 sama dengan 4x kuadrat dikurangi 32x tambah 48. Sederhanakan boleh. Jadilah 4x kuadrat kurangi 32x, 48 tambah 18. 66 ya. 66. Sederhanakan boleh nggak Kak? Boleh sekali ya. Dibagi berapa? Bagi 2. Kalau dibagi 2 jadilah 2x kuadrat kurangi 16x ditambah 33. Langkah selanjutnya apa Kak? Langkah selanjutnya kita ngecek diskriminan. Karena kita nanti bakal pakai konsep ini nih. Kalau ada persamaan atau fungsi kuadrat, kemudian ada suatu garis, kemudian disubstitusikan. Kalau dicek D-nya ternyata lebih dari 0, berarti garis memotong kurva atau memotong fungsi kuadrat gitu ya, di 2 titik gitu, di 2 titik. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, dia hanya menyinggung. Kalau D-nya kurang dari 0 berarti tidak memotong dan juga tidak menyinggung gitu ya. Tidak memotong ataupun menyinggung gitu. Jadi teman-teman boleh cek pakai diskriminan-nya gitu. Paham ya? Diskriminan rumusnya apa? Ada yang masih ingat mungkin? Diskriminan B kuadrat min 4A C. Nah, nanti kalian bisa hitung nih diskriminannya berapa, baru dicek apakah D-nya lebih dari 0, kurang sama dengan 0 atau yang kurang dari 0 gitu. Kalau pas dihitung-hitung ternyata lebih dari 0 berarti benar ya, garis Y sama dengan min 18 memotong fungsi di 2 titik kayak gitu. Paham? Aman? Gitu ya untuk pernyataan kedua. Sekarang pernyataan ketiga. Grafik fungsi f tidak melalui kuadran ketiga. Tidak melalui kuadran ketiga. Yo, coba berdasarkan gambar KK yang barusan ini, kuadran itu gimana sih? Coba ada yang lupa kali ya. Coba KK ingatkan lagi. Di sini itu namanya kuadran 1, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan yang terakhir kuadran keempat. Jadi kuadran itu arahnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, kayak gini ya, berlawanan dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4. Kuadran 3 posisinya di sini. Ada nggak grafik fungsi yang melalui kuadran ketiga? Ada ya. Ini kelihatan dari ini tadi nih, grafik kita ada yang di sebelah sini nih, yang warnanya kuning ini kayak tandai kuning, itu kan dia ada di kuadran ketiga ya, ada di kuadran ketiga, sehingga yang ketiga juga bernilai benar atau pernyataan ketiga itu benar. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami? Atau kalau mau lebih tepat lagi ya berarti kalian gambarnya yang benar tadi gitu. Atau ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan belum? Coba kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Sambil bantu tap-tap yuk teman-teman. Bantu Kak Eka untuk tap-tap, dan juga yang belum follow boleh silakan di-follow. Silakan di-follow dulu dan juga nyalakan notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan waktu Kak Eka sedang live membahas soal-soal
TKA ataupun soal-soal matematika yang lainnya. Oke. Benar, salah, benar kan jawabannya? Sebentar, yang terakhir ya berarti ya, yang terakhir. Yang terakhir tadi Kak Eka memang ini sih sebentar. Perlu dicek kayaknya nih. Perlu gambar yang benar ini kayaknya ya. Perlu gambar yang benar karena Kak Eka tadi kan berdasarkan ini aja, berdasarkan grafik ini ya. Coba-coba kalau kita cek benar-benar itu berarti harus cari titik potong terhadap sumbu X-nya. Coba titik potong terhadap sumbu X. Sebentar ya, ini yang ketiga kita ralat dulu, siapa tahu memang ada kesalahan. Titik potong terhadap tipot gitu ya, tipot terhadap sumbu X, kan berarti Y-nya 0 ya, syaratnya Y sama dengan 0, berarti 4X kuadrat dikurangi 32X tambah 48 sama dengan 0, coba bagi 4 lagi, jadilah X kuadrat kurangi 8X tambah 6 sama dengan 0, kemudian ini kalau difaktorkan, bagi 4 itu berapa, 48 bagi 4, 48 bagi 4, ini tadi 48, 12 ya. Hasilnya adalah X min 6 dengan X min 2, betul? X min 6 dan juga X min 2. Jadi ini X sama dengan 6 atau X sama dengan 2, titik potongnya berarti 6,0 dan 2,0. Oh iya benar ya. Jadi lebih tepatnya gambarnya seperti ini. Kalau mau lebih tepat lagi gambarnya seperti ini. Nah gini. 2,0 dulu, kemudian 6,0, ini 0,0, dan si titik puncaknya tadi berapa? 4, min 32. Ini kayaknya nggak sesuai skala ya. Nah kalau digambarkan begini. Oh iya betul. Nah kira-kira begini. Nah kira-kira begini ya teman-teman ya. Ini sumbu X, di sini sumbu Y-nya. Ternyata betul sekali, ternyata grafik ini tidak melalui tidak melalui kuadran ketiga, karena kuadran ketiga itu letaknya di sini. Nah gitu. Tapi kalau kuadran 4 melalui ya, karena ini walaupun kita gambarnya cuma sampai sini, kalau diperpanjang dia nanti memotong. Memotong artinya melewati atau melalui sebelah kirinya sumbu Y, artinya dia berada di kuadran kedua. Berarti yang ini benar ya teman-teman ya. Kok benar? Ya benar dong. Benar, iya benar. Grafik tidak melalui kuadran ketiga, betul. Tidak melalui kuadran ketiga, betul. Berarti ini semuanya Kakak salah itu nggak sih? Coba bantu Kakak untuk ngitung yang pertama dong. Kok teman-teman banyak yang menjawab pernyataan kedua itu salah? Kakak coba salahnya di mana itu? Coba bantu untuk teliti lagi ya. Yang pernyataan kedua itu kan tadi Kakak cari YP-nya. Y puncak ini 32 bagi 8 itu 4 kan, 4 kali 4 kuadrat kurangi 32 kali 4 tambah 48, 16 kali 4 64, 32 kali 4 itu 128, 64 tambah 128 itu kan 100 berapa, 112. Oh iya di sini ya, pantesan kalian kok jawabnya beda. Ini nih ada kesalahan nih. Ini bukan 32 ya, bukan 32 ya. Tadi tuh 112 sama, nah berarti ini tuh min 16, ini min 16. Nah dari sini salah ya. Karena di sini salah, di gambarnya pun kakak jadi salah ini. Nah gambar yang betul yang itu aja tuh. Nah sama aja kita gambar aja ya berarti ya. Gambar aja boleh. Tapi mengecek pakai diskriminan juga boleh, diperbolehkan ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Ternyata iya, pernyataan kedua ini bernilai salah. Yang pertama benar ya, yang kedua salah. Kenapa
Kenapa salah? Karena puncaknya ada di 4,-16. Nah, gini 4,-16. Jadi gambar KEK ini juga salah ini. Harusnya ini -16. Nah, ini -16. Nah, kan kalau garis Y sama dengan -18 itu di bawahnya lagi ya di sini ya. Nah, itu garis X Y sama dengan -18 itu di bawahnya. Jadi, grafik tidak memotong garis Y sama dengan -18. Kayak gitu ya. Oke, sekarang sudah benar ya. Jawaban KEK sudah benar. Terima kasih sudah mengingatkan KEK ya untuk pernyataan kedua tadi. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 1 ini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ya, teman-teman jangan lupa bantu KEK untuk tap-tap layar ya. Coba sampai 3000 boleh. Sampai 3000 boleh. Nanti kita lanjut ke soal pembahasan soal nomor 2. Dan teman-teman yang barusan bergabung, silakan untuk follow Les Privat Online dan juga nyalakan notifikasi biar nanti kalian tidak ketinggalan kalau kita sedang bahas soal matematika. Bagi teman-teman yang berminat untuk kelas TKA intensif, silakan hubungi nomor yang tertera di bio. Kita spill dulu soal nomor berikutnya ya. Kita spill soal nomor berikutnya. Nomor berikutnya, nomor 2. Sambil dipahami dulu untuk nomor 1 tadi. Nomor 2, yang mana nih soalnya? Ini nomor berapa ini, nggak kelihatan nomornya. Sebentar, nomor 2 mana? Nah, ini dia. Salin nomor 2. Nah, silakan untuk nomor 2 ini ya, yang tentang tagihan listrik nih. Tagihan listrik. Siapa tadi yang dapat soal gladi bersihnya ini? Soal gladi bersihnya nomor 2 ini apa bukan tadi? Kalian jawab apa untuk soal nomor 2 ini, teman-teman tadi? Silakan yang mau coba menjawab juga boleh. Silakan yang mau coba menjawab soal nomor 2. Tulis aja jawaban kalian di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Sambil bantu untuk tap-tap layar teman-teman. Sebentar lagi akan kita bahas bareng-bareng yang nomor 2. Di sini diketahui tagihan listriknya adalah sebesar berapa ini, kecil sekali. Tagihan listriknya dengan rumus ini nih ya, Fx sama dengan 1350 ada X-nya ditambah 25.000 gitu kan. Oke. Terus apalagi nih, jumlah pemakaian energi listrik X, total tagihannya Fx. Dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Ini ada kata-kata ini ya, penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Berdasarkan info, nah di situ ada berapa kWh itu ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Coba di zoom dulu. Coba kita zoom dulu. Kelihatan ya? Wow, semakin di zoom semakin tidak kelihatan. Ini soalnya di copy dari WA jadinya pecah deh. Sebentar ya. Kakak carikan dulu di WA. Mana ini? Listrik, soal tentang listrik. Nomor berapa ini? Ini. Jadi mana sih ini?
berapa ini totalnya? 100.000 kah? Sebentar, ini nggak bisa deh kalau lewat WA. Nah baru 160.000 apa berapa ini ya? Sebentar ya teman-teman ya. Angkanya nggak jelas banget lah. Tapi ini sempat kita bahas kemarin nih soal yang ini nih. Malah lebih jelas yang bukan dari ini Pusmendik ya. Gak jelas sekali kalau soal Pusmendik malahan. Sebentar. Atau dari teman-teman mungkin ada yang inget soal ini tuh berapa? 160 betul ya? 160, oke. 85, 90. Oh, ininya 160. Oke, makasih ya Azalia ya. Kayak malah nggak kelihatan nih. Nah, karena totalnya sudah diketahui 160 di sini nih, di bagian sini ya. Bagian sini tuh harusnya kelihatan angkanya, tapi di foto Kaika nggak kelihatan. Berarti 160.000 sama dengan 1350 X ditambah 25.000 gitu kan. Pindah ruas saja, 160 dikurangi 25 itu berarti 135.000. Gini sama dengan 1350 X. Jadi X-nya didapat 135.000 dibagi 1350. Hasilnya kan 100. Nah, 100 apa ini? KWH. Ini tuh bulan ini. Nah, yang ditanyakan kan berdasarkan informasi tersebut biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi. Berarti yang sebelum-sebelumnya itu berapa gitu. Yang sebelum-sebelumnya kan dia tadi mengatakan kalau penggunaan listrik bulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Berarti yang sebelum-sebelumnya itu pasti kurang dari 100 kWh gitu. Yang kurang dari 100 kWh ada pada opsi yang A dan B, yaitu 85 kW dan 90 gitu. Iya betul, iya jawabannya 85 sama 90 ya Mei ya. Betul, oke. Aman berarti ya, nomor 2 ini aman. Kita lanjut lagi yuk, lanjut lagi ke nomor 3. Ke nomor 3. Nomor 3. Sebentar, nomor 3 ini apa? Kelihatan nggak ya nomor 3? Sebentar. Ini nomor berapa ini? Bener-bener dah gak jelas banget ini. Ini kayaknya nomor 3 tuh yang ini. Salin. Nah, nomor 3 yang kayak gini ya. Yang soal proyektor. Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung ukuran 60 x 60 menggunakan proyektor ke layar ukuran 2,4 meter kali 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat. Proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak yang dihasilkan skala pembesaran seperti terlihat pada gambar. Oke, terus apa lagi nih? Perbandingan ukuran tampilan desain layar adalah berapa banding berapa. Ukuran gambar aslinya 60 x 60, terus di apa ini? Skala pembesarannya 0,6 kali jarak. 0,6 kali jarak. Ya. Oke, ada yang menjawab pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah. Coba Kaika mau tanya, yang benar asalnya dari mana teman-teman? Yang benar? Yang pernyataan kedua kenapa salah? Ukuran desain gedungnya 60 x 60, kemudian proyeksinya 2,4 meter
dengan skala pembesaran 0,6. Kalau perbandingan berarti dari ukurannya saja ya. Ukurannya 60 kali 60 kan berarti 1:1, berarti betul. Pernyataan 1 betul. Pernyataan kedua, ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Lebih dari 1 meter. Ini gimana sih, ini kok nggak kelihatan? (0,6 kali jaraknya 3 itu berapa? 0,6 kali 3 1,8. 1,8 dong ya. 1,8. 1,8. Bener ya. Terus tadi panjang dan lebar lebih dari 1 meter, betul dong? Betul nggak sih? Sebentar, apa ini yang salah? Oh, ini dalam bener ya, 60 cm itu 0,6, kemudian dikali. Gimana sih? Ini kok aneh-aneh sekali. Kalau yang pernyataan ketiga, terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Enggak ya, enggak terpotong karena ini 2,4 meter kan. Berarti ini salah. Iya, yang kedua tadi gimana maksudnya? Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar lebih dari 1 meter. Betul dong? Betul. Ya, karena ukurannya 1,8. Itu kan. Terus, gampang ini ya. Ke pertanyaan berikutnya yuk. Sudah jelas yang nomor 3? Sudah jelas yang nomor 3? Nomor 4 sekarang. Nomor 4 itu tentang, nah ini tadi malam udah dibahas nih. Di live tadi malam sudah kita bahas ya nomor 4 ya. Ya udah nggak apa-apa, kita bahas lagi. Ini kalau nggak salah yang ditanyain Azalea ya, yang tadi malam. Kamu nanyain ini kan maksudnya. Nah ini, yang Lucky panitia bazar di sekolahnya, kemudian akan membuat kupon dengan aturan harus AX BYC gitu. Kemudian ABC ini menyatakan huruf dan XY menyatakan angka, dan syaratnya tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang, tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berapakah banyak kode akses berbeda? Diingat lagi aja, kalau huruf itu kan ada 26 ya, sedangkan angka itu gabungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan 0. Jadi ada 10 kemungkinan. Berarti untuk mengisi posisi depan posisi A, sebentar. Ini ada berapa posisi? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini A, X, B, Y, C. A ini harus huruf, berarti 26 kemungkinan. Kemudian B juga huruf. Kalau sudah terpakai 1 di bagian A, berarti kemungkinan B ini diisi salah satu dari 25 huruf. Kemudian yang posisi C, berarti karena sudah dipakai 2 hurufnya, sekarang tinggal 24. Yang X dan Y diisi angka, berarti ini 10 kemungkinan. Kemudian yang Y 9 kemungkinan, karena dari 1 huruf sudah dipakai di bagian atau di posisi X tadi. Nah, banyak caranya, tinggal kalian kalikan saja. 26 kali 10 kali 25 kali 9 kali 24. Ini nanti ketemunya adalah 1.404.000. Jadi jawabannya nanti yang C. Sama nggak? Kalian ada yang dapat soal ini nggak tadi? Jawabannya C ya, betul. 1.404.
Mantap Lena. Oke, sama ya. Tos. Lanjut lagi. C juga sama. Azalea sama. Oke, lanjut nomor berikutnya. Ayo bantu Kak Eka untuk tatap layar dulu ya teman-teman ya. Sambil Kak Eka spill nomor 5. Nomor 5 gampang sekali, ini juga sudah pernah kita bahas. Untuk nomor 5, perhitungan campuran dari pecahan. Perhitungan campuran dari pecahan. Nah ini, ada 1/4 dikalikan 7, ditambah 7/4, kemudian dikalikan dengan 8/21. Kalian jawab yang mana? Iya, hari ini bahas soal Pusmendik aja ya. Hari ini bahas soal Pusmendik. 11/12 jawabannya. Oke, kita cek ya apakah jawaban kalian benar. Berarti diutamakan yang perkalian 1/4. Eka tulis ulang, 1/4 ditambah 7/4 kali 8/21. Kerjakan yang bagian ini dulu. Boleh dicoret-coret, boleh, karena di sini dibagi 7 1, bagi 7 3, 4 dibagi 4 1, dibagi 4 2. Jadi yang bagian belakang tuh iya betul, yang bagian belakang 2/3 ya, ditambah 2/3. Samakan penyebut, jadikan per 12. 12 bagi 4 3 kali 1 3, 12 bagi 3 4 kali 2 8, sehingga benar sekali totalnya 11/12. Jawabannya C. Iya, sepakat, betul ya, mantap. Jawab C juga Liona. Oke. Aman ya, gampang ya, nomor 5 ya. Kita lanjut lagi, lanjut. Ayo bantu Kak Eka untuk tatap layar dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 6 kalau sudah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oh, ini juga sudah kita bahas nih yang nomor 6. Nomor 6 tuh yang tadi malam tuh, yang kue brownies tuh. Sama plek ya soalnya ya. Mau diulang atau skip aja? Nomor 6, yang Mirna terus memproduksi 2 jenis kue. Ini untuk teman-teman yang sudah nyimak live Kak Eka tadi malam, pasti masih ingat jawabannya. Diulang. Oke, diulang lagi ya. Sebentar. Kak spill dulu soalnya untuk nomor 6. Nomor 6. Tapi ini soalnya sebentar. Soalnya di mana ya? Ya Allah. Soalnya kok malah nggak jelas ini. Nah, ini nih, ini soal nomor 6. Ulang aja, ulang. Oke, sabar ya. Kita spill dulu soalnya. Nah, ini nih yang soal kalian pasti sudah punya kan soal-soal ini kan. Soalnya ini nggak terlalu kelihatan ini. Jadi kayak ulang aja. Kita bikin tabel dulu ya. Bikin tabel aja biar gampang untuk menerjemahkan kalimat matematikanya gitu. Jadi dibikin tabel aja. Di situ diketahui Mirna akan memproduksi 2 jenis kue. Berarti ada kue. Kue satu namanya apa? Kue bolu. Dan juga kue brownies. Terlalu besar gak sih? Ini berapa persen toh? Ya pantesan gede banget. Nah, gini aja. Jawabannya salah, benar. Oke, ada yang masih inget nih jawabannya salah, benar. Kita ulang nggak apa-apa ya, diulang lagi ya. Penjelasannya kita ulang lagi. Kemudian sediakan tabel kue bolu dan juga brownies. Untuk pemisalannya, misal bolu X, browniesnya yang Y. Modal itu kaitannya berarti sama biaya produksi ya. Biaya produksi untuk kue bolu 15.000. Untuk satu lagi brownies 20.000, sedangkan modalnya adalah 8 juta. Total produksi paling banyak 500 buah atau 500 kotak. Kemudian di sini ada laba 40%.
benar 40%. Dan kalau kue brownies 35%. Nah, kita cari persennya dulu, rupiahnya maksudnya. Laba dalam rupiah. Cara mencarinya berarti 40% atau per 100 kalikan dengan 15.000 gitu ya. Nah, gitu. Hasilnya adalah coret nolnya 2, 6.000. Kemudian yang bagian bawah 7.000 ya. 35% dari 20.000 adalah 7.000. Gitu. Nah, kalau sudah, kita susun pertidaksamaan matematikanya ya. Matematika minat. Oke, punya soalnya enggak? Snowy. Kalau punya, coba kakak dikirimi dong. Kakak mager banget mau screenshot. Coba yang punya soalnya matematika minat, boleh nih teman-teman, silakan kirim saja soalnya ke DM les privat online, nanti bakal kita bahas ya. Oke, kita lanjut pertidaksamaannya sekarang. Pertidaksamaannya kalau mau disusun berarti X plus Y kurang dari sama dengan 500, karena tadi kata-katanya mana ya, paling banyak 500 kotak, berarti kan nggak mungkin lebih dari ya. Terus persamaan kedua dari bagian biayanya, berarti 15.000 X ditambah 20.000 Y, ini juga kurang dari sama dengan 8 juta. Gini, karena biaya atau modal yang tersedia hanya 8 juta. Kalau lebih kan berarti nggak bisa gitu ya. Sederhanakan boleh? Boleh. Kita bagi 0 atau sederhanakan. Selain itu apalagi ya? 15, 20 sama 8.000. Kita bagi 5. Bagi 5 aja nih. Bagi 5 ini 3. Bagi 5 ini 4. Bagi 5, 16. Nolnya 2. Nah gitu ya. Oke, berarti bentuk sederhananya sekarang jadi 3X ditambah 4Y sama dengan 1.600. Nah, ini dapat pertidaksamaan matematikanya. Ini kurang dari ya, tapi kalian abaikan jadi sama dengan aja nggak apa-apa sih. Soalnya kita mau pakai cara cepet nih. Kita mau pakai cara cepet ya. Kalau pakai cara biasa sih gambar dulu ya. Ini kan pertidaksamaannya selain 2 ini ada X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Terus digambar. Harusnya tuh begitu ya. Cara biasanya digambar, cari daerah himpunan penyelesaian. Tapi kalau kita mau pakai cara cepat, berarti kalian tinggal eliminasi substitusi. Eliminasi substitusi dua persamaan ini. Persamaan yang pertama, yaitu persamaan yang ini, X plus Y sama dengan 500, dan juga ini. Kita eliminasi substitusi, tujuannya agar kita dapatkan titik potongnya gitu ya. X tambah Y sama dengan 500, 3X ditambah 4Y sama dengan 1600. Kalau pas eliminasi substitusi tandanya diganti sama dengan aja, nggak masalah gitu ya. Bisa bahas TK Matik yang dari Pusmendik. Lah ini lagi dibahas ini ya. Sofi, ini lagi dibahas nih soal-soal TKA Matematika Wajib yang dari Pusmendik hari ini ya, bocoran hari ini gitu. TKA Bahasa Inggris, mohon maaf nih untuk les privat online baru ada matematika ya, nice ya, gitu. Yuk kalikan 3 bisa, atau kalikan 4 juga boleh. Kalikan 3 yang bawah kalikan 1 saja, berarti 3X ditambah 3Y sama dengan 1.500. 3X tambah 4Y sama dengan 1.600, kita kurangkan, ketemulah Y sama dengan 100. Awalnya min Y sama dengan min 100 gitu kan, berarti kan Y sama dengan 100. Kemudian kita substitusi. Substitusi kemana? Ke persamaan pertama aja ya, X tambah 100 sama dengan 500, berarti si X-nya 500 kurangi 100, 400 gitu. Minus juga boleh, Sena, minus juga boleh. Kalau minus kan ini min Y sama dengan min 100, dapat Y sama dengan 100 juga gitu ya. Y-nya dapat 100 juga gitu. Jadi kakak langsung positifkan, karena kakak yakin kalian pasti sudah paham. Kakak yakin kalian pasti sudah paham di bagian sini, jadi gak bakal salah lagi. Ini tadi, nah gini. Oke. Sekarang kita bisa mengecek yang pernyataan pertama ya. Kan Y tadi adalah kue brownies ini brownies.
Kemudian X tadi adalah kue bolu. Bolu, ini gimana? Sebentar, bolu. Bolu. Oke, nanti ya kalau sudah selesai pembahasan boleh silakan di SS teman-teman. Jadi di soal kita ini Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Harusnya 400 kan? Jadi pernyataan pertama ini salah. Pernyataan pertama salah. Harusnya berapa? 400. Harusnya 400 gitu. Terus yang pernyataan kedua, Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Mungkin maksudnya lebih banyak daripada kue bolunya ya. Coba brownies lebih banyak dari bolu. Enggak ya. Jadi yang menghasilkan maksimum adalah produksi 400 bolu dan juga 100 brownies. Kalau dikatakan pada pernyataan 2, dia harus memproduksi brownies lebih banyak, salah ya. Karena yang harus lebih banyak adalah yang kue bolu. Gitu. Jadi yang kedua bernilai salah. Oke, bisa dipahami? Harusnya bolunya yang lebih banyak gitu. Terus lanjut ke pernyataan ketiga. Keuntungan maksimum yang diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Berarti kita substitusi X dan Y ini ke fungsi objektif. Fungsi objektif tuh mana? Fungsi objektif adalah si labanya ini. Jadi fxy fungsi objektif atau fungsi sasaran sama saja ya. 6.000x ditambah 7.000y. Dengan kita masukkan X-nya 400 dan Y-nya 100 ke fungsi ini. Didapat 6.000 dikalikan 400 kelebihan. Ditambah 7.000 kalikan 100. Didapat 2.400.000 ditambah 700.000. Berarti keuntungannya nanti 3.100.000. Nah gitu. Jadi pernyataan ketiga bernilai benar ya. Keuntungan maksimumnya adalah 3.100.000. Nah kayak gitu teman-teman ya. Boleh silakan yang mau screenshot segini kali ya. Soalnya mau ya masa nggak sama soal ya. Sebentar. Tapi jadi kecil banget ini kalau sama soal. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak ya? Sudah di SS belum? Sudah di screenshot belum, teman-teman? Silakan yang mau screenshot dulu boleh. 1, 2, 3 cekrek, 1, 2, 3 cekrek. Ini soal nomor berapa tadi? Sudah bisa dipahami untuk soal ini atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ikut soalnya ya, sudah kelihatan ya. Oke. Aman? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Ayo jangan lupa bantu KK dulu untuk tatap layar sampai 3.500 teman-teman. Sampai 3.500 yuk. Bisa. Sambil kita spill soal nomor berikutnya ya. Soal nomor berikutnya. Ini tadi soal nomor berapa? 6. Sekarang ke nomor 7. Coba lihat dulu nomor 7 itu yang mana? Nomor 7 ini 8. Nomor 4, 5, 7. 7 itu yang ini. 7 soalnya yang ada gambar trapesiumnya itu loh. Kalian masih ingat gak? Teman-teman yang TKA tadi, matematika wajibnya ada soal ini gak sih? Kayaknya sama loh. Kayaknya sama ya, ada soal ini juga pasti. Nah, silakan soal nomor 7 dicoba dulu. Tadi kalian jawab apa? Apa masih ingat? Ada ya? Oke. Zelia benar-benar salah. Oke, benar-benar salah. Sama? Kalian semua jawab benar-benar salah?
BBS juga Tala. Oke. Ya, langsung kita bahas berarti ya. Pada trapesium berikut, ini kayak kegambarkan lagi mungkin yang lebih jelas ya. Ada trapesium gini. Trapesiumnya sama kaki. Duh. Malesnya tuh gambar kayak jelek ini loh. Nah, anggap aja gini lah ya teman-teman ya. Ini sama kaki, walaupun ini agak, ini artinya tuh garis sejajar, tuh ada tanda panahnya tuh maksud sejajar. Ini A, B, C, D. AD sama dengan BC ya, sama kaki. AB sejajar CD. AB lebih dari DC ya, AB lebih panjang intinya. Sudut BAD 70, BAD 70 derajat ini. Dan ABD 30. ABD ini 30 di sini. Terus sudah, yang lainnya tinggal cari apa itu BCD. BCD. Kalau ada trapesium sama kaki, maka nanti jika dipotong garis BD ini, nanti akan terbentuk segitiga ya. Segitiganya segitiga sembarang, dan segitiganya nanti kongruen ya, bukan cuma sebangun tapi kongruen. Jadi segitiga ABD nanti kongruen dengan segitiga BCD. Akibatnya apa? Kalau kongruen itu ada beberapa atau sepasang sisinya sama panjang. Kok sepasang sih? Sebentar. Ada yang aneh nggak sih? Ya bukan ya, bukan kongruen, orang ininya beda panjangnya kok. Ngawur Kak Eka ini. Bentar, Kak Eka ulangi lagi. Ini hanya berlaku sudut saja, bukan kongruen ternyata. Untuk sudut BCD, mana BCD? Sebelah sini dong yang ditanya. Ini. Cara mencari sudut BCD, teman-teman bisa gunakan kesebangunan. Kok kesebangunan lagi sih? Ini kakinya kan sama-sama 70 derajat harusnya ya. Kakinya harusnya sama-sama 70 derajat. Ya. Dan sudut apa ini namanya? Sudut ABD yang 30 derajat ini nanti akan sama dengan sudut BDC. BDC ini juga 30 karena suatu sepasang garis lurus jika dipotong oleh satu garis maka akan ada sudut ini sama ini, namanya sudut apa? Apa itu? Kok sehadap? Apa namanya? Ayo, apa namanya? Ada yang masih ingat gak? Dalam ya, dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Nah, ini besarnya sama atau sama besar gitu. Sama besar. Berarti kalau di sini 30, di sebelah sini pun juga 30 gitu. Paham? Nah, karena ini tadi si trapesiumnya adalah sama kaki ya, sama kaki. Kaki-kakinya berarti sudutnya nanti akan sama. Kalau sebelah sini 70, maka sebelah sini pun juga 70. Berarti sudut apa itu? CBD bisa dicari. Sudut sebelah sini tuh bisa dicari. Carinya di mana? Di bawah sini ya. Berarti 30 derajat ditambah sudut CBD sama dengan 70 derajat. Nah, coba lanjutkan di bagian bawahnya. Berarti sudut CBD sama dengan 70 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu 40 derajat. Nah, sudut ini 40 derajat. 40 derajat, gitu kan? Maka kita bisa mencari sudut yang sebelah sini nih. Sudut yang C ini dengan konsep apa? Satu segitiga, jumlah sudutnya adalah 180. Untuk segitiga BCD berarti 40 derajat ditambah 30 derajat ditambah sudut BCD itu yang dicari ya,
sama dengan 180. Ini sudah ada 70 derajat, nanti pindah ruas ke kanan, berarti 180 kurangi 70, yaitu 110 derajat. Jadi pernyataan 1 betul ya. Pernyataan 1 benar. Yang pernyataan kedua CBD. CBD malah sudah terjawab tadi. Ini ya, CBD 40 derajat berarti betul. Pernyataan ketiga BDC 30. Seharusnya 30 karena alasannya ini tadi ya, sudutnya dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan sudutnya sama besar dengan yang ini. Ini 30, ini pun juga 30 gitu. Jadi pernyataan ketiga salah, benar-benar salah. Gitu. Iya, sepasang, sejajar, sip. Sama ya Nisa ya, benar-benar salah. Yans juga betul. Oke. Benar-benar salah. Semuanya sudah benar nih kayaknya nih. Hafiz, hati-hati, salah benar-benar. Kamu beda sendiri kayaknya ya. Keling, benar-benar salah. Benar-benar. Misal satu arah di sama-sama kanan-kanan gimana Kak? Kalau itu satu kiri satu kanan. Boleh ya, sama. Boleh, kayak gitu boleh. Jadi sepasang, sudutnya sama besar. 70 kanan kiri, kemudian yang atas juga sama, kanan kiri sama. Mau SS dulu, boleh. Mau screenshot dulu. Segini kelihatan nggak? Nah, segini kelihatan nggak sih? Silakan ya mau screenshot teman-teman ya. 1, 2, 3 cekrek, 1, 2, 3 cekrek. Ayo bantu kakak untuk tap-tap layar ya teman-teman ya. Tap-tap layar sampai 5.000 bisa? Sampai 5.000 bisa. Nanti kita lanjut ke nomor berikutnya. Belum ada ekonomi sayang ya, maaf ya. Les privat online baru ada matematika nih. Untuk ekonomi belum. Jadi mungkin ke VT atau live sebelah mungkin ada kali ya yang ekonomi. Kayak ini khusus matematika saja. Oke, lanjut ke nomor 8 yuk. Kita lanjut nomor 8 nggak? Lanjut nggak? Lanjut. Kita lanjut ke nomor 8. Coba tap-tap sampai 5.000 bisa? Terima kasih ya yang sudah follow les privat online, terima kasih. Oke lanjut, sudah 5.000, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini topiknya tentang, gambarnya sih masih trapesium ya, coba ya. Gambarnya masih trapesium nih. Gambarnya masih trapesium. Coba siapa yang mau coba jawab atau ingat tadi jawaban di sekolah yang mana? Ini adalah soal TKA yang hari ini. Soal TKA hari ini. Trapesium siku-siku. Diketahui apa itu? AB-nya 3. AB itu di sini ya. AD-nya apa itu? AD kurang dari BC, lebih pendek gitu. Apakah keliling trapesium lebih dari 25? Putuskan dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan 2 berikut cukup atau tidak gitu ya. Luas trapesiumnya 24. Ada yang menjawab apa ini? C, ada yang menjawab B. Tala masih bingung antara A atau B. Oke. Iya, kita langsung bahas aja ya. Kita langsung bahas. Ini perlu digambar ulang atau sudah jelaskah? Gambar ulang di bawah lah, nggak apa-apa lah ya. Ini trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku. Luas trapesium apa sih? Kalian ada yang masih ingat nggak? Atau ada yang lupa mungkin? A, B, C, D. Ini siku-siku. Nah, tingginya sudah diketahui 3. Ya. Untuk pernyataan 1, luas trapesium diketahui 24. Kan kalau luas trapesium itu rumusnya apa? Jumlah sisi sejajar. Kalau di situ sisi sejajarnya AD ditambah BC dibagi 2 kali tinggi. Tingginya di situ AB. Nah, kayak gitu ya.
Jadi rumus trapesium itu jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Atau setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, gitu juga boleh. 24. Kan kita hanya tahu si AB-nya 3 ya. Jadi AD ditambah BC bagi 2 kalikan 3 sama dengan 24. Berarti dari sini kalau mau menyederhanakan sih paling yang bisa cuma ini dibagi 3, 1 bagi 3 ini 8. Tapi 8-nya kan kali 2 ya. Jadi AD ditambah BC sama dengan 8 kali 2, 16. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya keliling. Keliling yang ditanyakan apakah keliling trapesium itu lebih dari 25. Berarti kita bisa nggak menghitung keliling? Bisa nggak kita menghitung keliling? Dengan keterangan tadi AD kurang dari BC. Artinya AD-nya lebih pendek daripada si BC. Tapi kan AD-nya berapa, BC-nya berapa, nggak bisa tidak diketahui salah satu ya. Tidak diketahui salah satunya, otomatis sisi AD dan BC kemungkinannya ada banyak tuh. Kalau AD dan BC kemungkinan ada banyak, kita tidak bisa menentukan sisi CD gitu. Karena untuk sisi CD kita butuh pakai Pitagoras. Karena keliling kan butuh si panjang sisi CD tadi ya. Gitu. Pernyataan 1 saja berarti belum ya, belum cukup. Tidak cukup atau belum cukup, tidak cukup. Kalau pernyataan 2 gimana? Pernyataan kedua itu C, itu C. Sebentar, ini kayaknya salah ketik ya. CD-nya 5. CD-nya 5 jelas, tapi ini apa ini kok C doang? CD-nya 5, C 10. Coba, kalian soalnya tadi gini nggak sih? Kok kayak ketemu soalnya aneh-aneh. Ini harusnya huruf apa nih sebelum C ini apa nih? Yang 10 ini apa nih? Aneh kali. C 10. Apaan? Kan kalau sisi harusnya 2 ya. Mungkin BC kali ya. Itu kayaknya BC loh. Kayaknya BC. Benar, kayaknya tuh BC karena ada huruf C-nya tapi B-nya ketinggalan. BC-nya 10, anggap saja gitulah ya Rido ya. BC-nya 10, CD-nya 5 gitu. Berarti kalau BC 10, kita ulang lagi di sini. Kalau BC-nya 10, BC-nya 10, CD-nya 5, kita bisa nggak menentukan AD? Bisa tidak kita menentukan AD? Bisa ya, dengan cara Pitagoras. Dengan cara Pitagoras ini kita bikin segitiga, di sini kan berarti 3 juga ya. Ini segitiganya siku-siku. Nah, yang sisi ini adalah akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat atau triple Pitagorasnya saja deh. 3, 5, satunya pasti 4. Nah, yang 4 itu yang segini nih, ini 4 ya. 4 cm. Berarti yang sebelah sini 6. Nah, kalau ini 6, atasnya pasti 6 gitu. AD juga 6 karena kan ini sama sejajar ya, sejajar dan juga sama panjang AD dengan yang bawahnya. Otomatis kalau AD kita bisa mencari, nah AD-nya ketemu 6, kita bisa mencari keliling dari trapesium tersebut gitu. Keliling trapesium ya tinggal dijumlahkan saja. 3 ditambah 10 tambah 5 tambah 6. Hasilnya berapa? Kita nggak usah ngitung nggak masalah, karena yang ditanyakan soal cuma gini, cukup atau enggak pernyataan ini untuk menjawab keliling trapesium lebih dari 25 gitu, lebih dari 25. Tidak peduli ini hasilnya berapa, yang penting bisa nggak menjawab keliling lebih dari 25, bisa nggak? Jawabannya kan bisa ada 2 ya, bisa lebih dari 25, bisa jadi kurang dari 25, tapi pertanyaan bisa nggak untuk menghitung? Kan bisa, berarti pernyataan kedua saja ini cukup ya. Gitu, tidak perlu pernyataannya digabung 1 dan 2, tapi pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi yang pernyataan 1 tidak cukup gitu. Oke, banyak yang benar tadi. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Oke, paham ya?
Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 8 ini, teman-teman? 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat dari mana? Dari Pitagoras ya, dari Pitagoras. Kita fokusnya ke segitiga yang ini nih. Nah, ini nih segitiga siku-siku ini. Ya. Kan ini 3 nih, karena sama dengan sisi AB, ya kan? Terus miringnya 5. Berarti Pitagoras 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat ketemulah 4. Di sini 4. Itu. Karena di sini 4, maka 10 kurangi 4 6. Bagian sini 6, atasnya pun 6 gitu. Jadi tujuannya untuk mencari si AD. Gitu ya, Azalia ya. Paham ya? Ada yang mau bertanya lagi mungkin sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya? Atau sudah aman soal nomor 8 ini? Aman, aman, aman. Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya, nomor 9. Nomor 9. Mana nih nomor 9? Nomor 9 sudah sering kita bahas ini. Sudah sering kita bahas. Nomor 9 sudah sering dibahas. Pasti kalian bener ini ya. Nah, nomor 9 seperti ini soalnya. Soal aplikasi dari Pitagoras. Aplikasi dari Pitagoras. Yo, jawabannya yang mana? Masih ingat nggak tadi jawaban kalian yang mana? Terima kasih Kak Makrob yang sudah mengirimkan orange juice-nya. 3 akar 3, oke? 3 akar 3. Iya, sudah sering ya kita bahas ya. Ini nanti akan terbentuk segitiga siku-siku antara lantai, tembok, dan juga tangga. Siku-siku di sebelah sini. Sedangkan tangga panjangnya 6 meter. Vertikal, sudut tangga dengan lantai berarti di bawah sini 60 derajat. Ini yang ditanyakan adalah tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga, berarti yang ini. X itu adalah sisi depan, sedangkan 6 ini adalah sisi miring ya. Yang pakai perbandingan miring dan depan itu adalah sin ya, sin. Sin demi sin 60 derajat sama dengan depan dibagi miring. Padahal kalian tahu sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 sama dengan depannya X, miringnya 6. Sehingga kalau kita kali silang dapat X sama dengan 6 kali setengah akar 3 atau X sama dengan 3 akar 3 meter. Iya, jawaban C. Gampang ya. Jawaban C. 3 akar 3. Oke, kalian bener semua. Good job. Good job. Hebat teman-teman ya. Dah nyerah aku belajar. Kayaknya gak bakalan bisa dijawab soalnya. Soal simulasi aja susah. Enggak loh, ini yang kayak gini kan gampang ya. Beberapa soal ada yang gampang sekali kok. Penerapan dari kayak tadi. Hitung pecahan itu kan gampang banget tuh. Itu materi SD kali ya. Yang ini juga kan perbandingan trigonometri tapi masih sederhana. Jadi kalian pasti bisa lah. Jadi jangan patah semangat ya Jason ya. Ayo, kamu harus yakinkan diri kamu sendiri dulu kalau kamu tuh bisa. Pasti bisa. Gitu. Yo, nomor 10. Mau lanjut nomor 10? Atau ada yang mau ditanyakan nomor 9? Nomor 10. Kita spill soalnya. Bantu kakak untuk tap-tap sampai 7.000 yuk teman-teman. Lanjut, iya sambil kakak spill ya. Sambil kakak spill, kalian bantu tap-tap sampai 7.000. Nomor berapa tadi? 10. Nah ini juga sudah dibahas loh ini loh. Gitu. Aku waktu simulasi error pas bagian nomor 10. Wajar ya, tadi kayak ngawas juga gitu ya, banyak error. Ada yang keluar sendiri, ada yang apa tadi ya masalahnya, tapi kan bisa dimulai lagi ya, yang error bisa dimulai lagi. Iya banyak banget. Iya banyak banget karena materinya juga banyak ini
Gitu, yuk kita bahas yuk. Sudah sampai 7.000 belum ini? Ayo dikit lagi 7.000 nih. Dikit lagi 7.000, ayo teman-teman, pasti bisa. Errornya pas TKA, error serentak. Error serentak semua satu Indonesia gitu ya, pinginnya ya. Oke, kita coba bahas ya. Jadi di sini rata-rata nilai ulangan 17 murid skala 100 adalah 83. Kemudian 3 siswa mengikuti ujian susulan, sehingga rata-ratanya dari 20 murid menjadi 82. Tadi kalau 17 murid itu 83. Berarti kan ini konsep rataan gabungan ya. Rataan gabungan itu adalah rata-rata kelompok pertama dikali banyaknya kelompok pertama ditambah rata-rata kedua dikali banyaknya kelompok kedua dibagi total kelompok 1 ditambah kelompok 2, banyak orangnya maksudnya gitu. Nah, ini yang 20 orang 82. Jadi 82 sama dengan rata-rata 17 orang tadi 83 kalikan 17 tambah yang susulan itu ada 3 orang, berarti rata-rata kedua yang susulan ini nggak tahu ya. Nah gini, dibagi N1 nih, dibagi N1 ditambah N2, tuh ditambah N2, 17 tambah 3 alias 20 tadi. Terus kalau kita kali silang, bentar dulu, paling yang kali silang ini aja deh, 82 kali 82 kali 20 ya. 82 kali 20 sama dengan 83 kali 17 berapa? Tadi malam sih, yang live tadi malam kita udah bahas ini, tapi kayaknya ya lupa lagi 83 kali 17 itu berapa. 83 kali 17, yuk bantu kakak untuk menghitung ya. 83 kali 17 berapa? 83 kali 17 berapa ya teman-teman ya? 1000 ya teman-teman ya. Seribuan ini, 1400 ini, 1411 ditambah 3 kali rata-rata yang susulan tadi. Gini kan. Terus 82 kali 2, 164, 0 sama dengan 1411 sama dengan 1411 ditambah 3 kali rata-rata yang susulan gitu kan. Dikurangi yang terkecil, data terkecil berarti 100 kecil, berarti 100 dikurangi 29, data terkecil 100 kurangi 29, jawabannya 71. Nah, 71 itu apa lebih dari 72? Jangkauan nilai ketiga murid yang ikut ujian susulan lebih dari 72. Enggak ya, 71 itu tidak lebih dari 72 loh. 71 itu kurang dari 72. Berarti pernyataan keempat bernilai salah. Agit bersama Allah. Hidup Agit, yes. Gitu ya. Nomor 10 bisa dipahami nggak teman-teman? Nomor 10 aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Susah ya? Enggak sih sebenarnya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman banyak berlatih, nggak susah, soal semacam ini nggak susah kok. Bisa dipahami nomor 10? Iya, oke. Ini soalnya udah habis nih, soalnya sudah jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil ya. Rumusnya ini tadi, jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil, sehingga 100 dikurangi 29 ketemunya 71. Gitu ya Fani. Orang ngerjain kok kerasanya gampang ya. Ya memang begitulah ya. Kalau kita tinggal melihat tuh kelihatannya gampang gitu.
Iya, sama-sama. Udah habis ya, soalnya kan cuma ada 10 tadi ya simulasi ya. Oke, kita lanjut aja ke soal paket berikutnya ya, teman-teman ya. Kemarin kan kita sudah belajar matematika wajib. Coba ada yang mau lanjut wajib atau yang lanjut proses intan? Intan kok intan. Yang wajib aja deh. Nah, ini kemarin terakhir kita nomor 18 ya, yang tadi malam ikut live-nya Kak Eka pasti masih ingat. Kita ke paket yang baru, nomor 1. Atau mungkin ada request dari teman-teman mau bahas soal nomor berapa? Karena nanti Kak Eka insya Allah live-nya sampai 9-an aja ya, jadi mungkin kita bahas 2 atau 3 soal. Coba Kak Eka spill dulu. Marwah itu apa? Matwa kali ya. Limit gak ngerti-ngerti. Oke, matematika yang limit coba ya. Aduh. Coba kita cari yang limit. Kalau nomor 1 ini topiknya tentang apa ini? Bayar utang dijual dengan harga. Gampang ini. Coba yang lainnya. Ini tentang apa ini? Kecukupan ya, kecukupan pernyataan. Katanya mau yang limit, coba. Nomor 3 ini tentang ini yang apel jeruk itu loh. Kayaknya udah sih tadi malam ini. Mirip dengan soal yang tadi, yang bolu, kue bolu sama kue apa tadi brownies. Ya sama, itu namanya topiknya tentang program linear. Nomor 3 program linear. Terus nomor 4 tentang eksponen, gampang lah kayaknya. Ekonomi dari Pusmen. Mohon maaf ya teman-teman ya, Kakak belum bisa mengabulkan permintaan kalian yang mapel selain matematika. Kakak baru bisa untuk matematika saja ya teman-teman ya. Nomor 5 tentang peluang, gampang kan ini? Mana coba dipilih ya. Silakan dipilih teman-teman. Nomor 6 peluang juga. Terus nomor 7 tentang apa ini? Harga 1, banyaknya. Nah, maksimum minimum juga ini kayaknya. Atau malah cuma ini nih. Apa namanya? Sistem persamaan linear 2 variabel itu kayaknya. Panjang-panjang SPLDV. Ini soal tentang statistik, gampang. Nomor 9 statistik lagi, soal rata-rata. Nomor 10 tentang triple Pythagoras. Waduh, ini gampang repol-polan ya. Nomor 11 ini tentang apa ini? Pythagoras nih kayaknya ya. Pythagoras atau apa ini? Pythagoras ya, Pythagoras. Peluang aja Bu, baik. Ini transformasi geometri. Nomor 13 tentang ini yang tangga tadi loh. Terus 14 jajar genjang, mirip dengan yang tadi, tapi kalau kita tadi adalah trapesium, di sini jajar genjang. Konsepnya masih sama ya, konsep dua garis sejajar dipotong satu garis. Ini tentang grafik fungsi kuadrat nomor 15 dan selesai. Ya, peluang atau apa nih? Mana sempat satu soal 2 menit, 30 menit satu soal aja udah syukur. Iya nggak apa-apa, nggak harus bener semua kok ya. Mau yang mana ini? Mau yang peluang dulu kali ya? Yang peluang dulu lah, yang cepet. Kalau yang lainnya kayaknya penjelasannya lumayan panjang. Sebentar ya. Tadi peluang mana sih? Ini nomor 6 dulu yuk. Nomor 6 tentang peluang. Yo, siapa yang mau nyoba? Berdasarkan perakiraan. Loh, soalnya hilang Bu. Mana ini Bu? Ya Allah. Peluang habis itu yang menyederhanakan tadi. Boleh. Ini dulu deh.
Peluang Andi diterima di PTN favorit 0,47, peluang Andi tidak terima, walah gampang banget ini. Peluang ini pakai konsep komplement ya. Pakai konsep komplement. Peluang diterima misalkan namanya P apa ya? PA lah boleh. PA itu 0,47. Yang ditanyakan adalah malah ngeheng. PA sama dengan 0,47. Yang ditanyakan peluang tidak terima, berarti PA komplement. Kan rumusnya 1 kurangi peluang diterima. Jadi 1 kurangi 0,47, gampang banget tuh. Gitu ya. Hasilnya yang mana? 0, betul, C 0,53. Gampang kan? Ini gampang. Seandainya besok keluar segampang ini, ya Allah, amin amin, semoga ini besok keluar. Oke, gampang ya. Nomor 5 C. Lah, sekarang komputer KIK yang ngehang ini. Sebentar. Ini jawabannya C. Ini jawabannya C. Terus lanjut nomor 6. Nomor 6 ke peluang lagi. Nah, ini peluang, 2 soal peluang kayaknya tadi ya. Berdasarkan perakiraan cuaca, peluang turun hujan di Kota Bekasi selama bulan Juni adalah 9/15. Harapan tidak turun hujan di Kota Bekasi selama bulan Juni 2025 adalah berapa hari? Iya betul, komplement mah gampang banget ya, easy peasy. Oke, yang ini gimana? Good again, frekuensi harapan, betul. Kita ingat lagi nih, bulan Juni itu ada berapa hari ya? Juni itu ada berapa hari sih? Juni itu berapa hari? Kalau dulu SD sih pakai ini ya, pakai tangan gini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 30 ya, 30 hari. 30 hari. Berarti frekuensi harapan muncul hujan, frekuensi harapan hujan itu adalah peluang hujan dikali banyaknya hari yang ada di bulan Juni gitu. Peluang hujannya 9/15 dikali banyaknya hari dalam bulan Juni, 30 hari gitu. Iya, harus di kalender, betul. Harus benar-benar ya. Kalau Juni kan 30, Januari 31, harus sesuai. Cuma hati-hati pas Februari ya. Februari itu kan kalau kabisat berarti 29 hari gitu kan. Kalau nggak kabisat berarti 28 hari kayak gitu. Berarti ini sederhanakan aja, 30 bagi 15 kan 2. 2 dikalikan 9, 18. Kok nggak ada sih? Sesimpel ini nggak ada. 9/15. 18 dong harusnya. Oh sorry, kakak salah lihat, ini tidak turun. Bener-bener deh, kakak udah ngantuk ini berarti. Sebentar ya. Salah ini. Karena yang ditanyakan frekuensi harapan tidak hujan. Sebenarnya ini tinggal dikurangkan dari 30 juga boleh sih, sama aja. Tapi biar kalian lebih paham aja, berarti tadi diketahui peluang hujan kan masalahnya. Peluang hujan tuh 9/15. Berarti peluang tidak hujan itu komplemennya, yaitu 1 kurangi peluang hujan 9/15 atau 6/15 ya, betul ya. Nah, berarti frekuensi harapan tidak hujan di bulan Juni 2025 adalah peluang tidak hujan kalikan dengan banyaknya hari pada bulan Juni gitu. 6/15 kali 30 bagi 15, 2, 6 kali 2, 12 hari. Nah gitu. Sehingga jawaban yang tepat yang B. Ya enggak dong, kan kita sudah punya pengetahuan tuh di SD tuh, kalau Januari 31. Kalian pernah kan? Kalian pernah belajar tentang banyaknya hari dalam 1 tahun kan? Bulan Januari itu 31. Kalau kakak sih dulu diajarinnya pakai ini nih, apa sih namanya nih, tulang-tulang yang menonjol di tangan ini loh. Kakak nggak pakai kamera sih, jadinya nggak bisa nunjukin. Coba nanti kalian Google aja yang belum tahu cara menentukan hari dalam
bulan-bulan pada 1 tahun tuh gimana caranya, itu ada triknya sendiri. 6-nya didapat dari mana? 6-nya didapat dari penyamaan penyebut ya. Penyamaan penyebut 1 itu kan sebenarnya 15/15 dikurangi 9/15 gitu kan, 6/15 ya gitu. Jadi asalnya dari sini. Kayak kelangsungan tuh, biar cepet aja sebenarnya gitu ya. Jadi 12 hari, betul, menyamakan penyebut 15/15 dikurangi 9/15, 6/15 gitu ya. Tadi kan ketemu 18 hari. Nah, aku coba hitung FE-nya 3. Boleh, ya boleh sekali. Kayak sudah katakan tadi, boleh. Kalau kalian ketemu yang frekuensi harapan hujan, berarti frekuensi harapan tidak hujan itu jumlah hari dalam bulan tersebut dikurangi frekuensi yang hujan. Jadi 30 kurangi 18 sama-sama hasilnya 12 hari gitu ya. Satunya memang ketentuan Kak. Ya benar, ketentuan. Ini karena konsep komplement ya. Komplement. Jadi ada hujan dan tidak hujan. Itu masing-masing punya hubungan. Peluang hujan ditambah tidak hujan itu ketemunya 1. Makanya kalau kita nyari yang misalkan diketahui peluang hujan, ditanya peluang tidak hujan, berarti 1 kurangi peluang hujan. Sudah ketentuannya memang begitu. 1 dikurangi bla 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 memang sudah ketentuan dari sananya ya, untuk konsep komplement gitu. Oke, paham ini? Lanjut lagi, tadi ada yang minta apa, yang penyederhanaan keling. Kak, bisa dijelaskan pelan-pelan gimana dapat 12-nya? Dapat 12 yang mana ya? Coret-coret aja nih tadi. Dibagi 15, ini 1, 30 bagi 15, 2, terus 6-nya kalikan 2, jadilah 12 gitu deh. Gitu ya. Oke, masih boleh lanjut nggak? Boleh. Sebenarnya soalnya masih banyak, tapi kayaknya ngantuk berat ini kayaknya. Ngantuk berat nih dari tadi, salah-salah terus kayaknya. Nomor 4 boleh. Nomor 4 boleh. Sebentar. Nah ini. Karena kayak itu tadi ngawas dari pagi sampai sore, jadinya rasanya betul, komputernya ikut ngantuk. Iya. Nge-lag terus ya dari tadi ya. TKA harus bisa aljabar ya. Ya, sebaiknya menguasai ya teman-teman ya. Semakin menguasai, kalian semakin mudah menaklukkan soal-soal TKA. Gitu. Ini yang nomor 4 ini. Oke, penyederhanaan bentuk eksponen ya. Yuk, cobain dulu yuk sambil tap-tap layar yuk. Sambil tap-tap layar teman-teman, cobain dulu soal nomor 4. Dan yang barusan bergabung, ayo follow Les Privat Online ya, sambil dinyalakan notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau kita sedang live bahas soal matematika. Ada yang sudah dapat jawaban? Ada B. Oke, disimpan dulu jawabannya ya. Ada jawaban lain mungkin? Atau gantian. Aduh, bentar lagi nih kayaknya nih. Yuk kita bahas ya, kita bahas nomor 4, nanti satu soal lagi terus kayak izin ya. 2, sebentar please. Konsepnya dulu. Kalau kita punya A pangkat M dikalikan A pangkat N, berarti pangkatnya ini dijumlahkan ya, M ditambah N seperti ini kan. Ini konsep 1, terus konsep 2-nya kalau yang bentuknya pembagian gimana Kak? A pangkat M dibagi A pangkat N. Nanti pangkatnya dikurangkan seperti ini. Dan satu lagi konsep yang nanti bakal kita pakai, kalau ada A pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya dikali A pangkat M kalikan N. Nah, kayak gitu ya. Konsep-konsep ini yang nanti akan kita pakai untuk menyederhanakan bentuk eksponen di soal. Nah, 2 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 di luar pangkat min 1.
kita coba perhatikan ada ini bilangan pokok yang sama, yaitu 2 pangkat min 2 dengan 2 pangkat 3. Tapi karena bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi min 2 kurangi 3 gitu ya. Sedangkan 3-nya sendirian, ya sudah kita tulis lagi, kasihan dia ya sendirian. Pangkat min 1 di luar sini, terus selanjutnya min 2 min 3 itu kan min 5 tuh. Berarti 2 pangkat min 5 kali 3 pangkat 2, di luar masih pangkat min 1. Nah kayak gini, di luar masih pangkat min 1. Sekarang oh iya, satu lagi nih sifat belum kayak tulis nih. Kalau kita punya perkalian A kali B di luar pangkatnya M, maka nanti masing-masing kita pangkatkan dengan M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Nah kayak gitu ya, satu sifat lagi yang kita pakai sehingga yang bentuk terakhir ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat min 5 pangkatkan min 1 kali 3 pangkat 2 pangkatkan min 1 gitu. Terus kan tadi berdasarkan sifat yang ketiga ini kan pangkatnya dikali ya, jadi 2 pangkat min 5 dikalikan min 1 berarti positif 5, 3-nya pangkat 2 kali min 1 min 2. Nah seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang B, sepakat. Cocok ya, kayaknya juga B. Oke, mantap kalian. Min 2, min 3 itu dari mana, Kak? Min 2, min 3 dari bentuk pembagian. Kan ini, itu pembagian ya. Kalau pembagian kan pakai konsepnya yang ini. Pangkatnya dikurang. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Makanya min 2, min yang bawah 3. Min 2, min 3. Gitu. Iya, oke, makasih ya Keling ya. Satu soal lagi deh, satu soal lagi mana? Ini aman? Sudah aman? Nomor 4 teman-teman. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nomor 4. Aman, oke. Nomor berapa lagi ya? Tadi ada yang request lagi nggak sih? Mau topik yang apa tadi? Kalau di pangkatnya langsung dikali min 1 hasilnya tetap sama kah, Kak? Boleh ya. Jadi semuanya pangkat min 1 dulu, baru nanti dikurangi dan yang lain-lainnya boleh sama. Hasilnya nanti sama. Geometri boleh. Geometri. Dimensi 3. Oh, berarti yang semacam itu ya. Ada nggak ya di sini ya? Tadi kayaknya kok nggak ada tuh. Lah, sebentar. Kayaknya nggak ada nih. Dimensi 3. Malah kalau dimensi 3 tuh kayaknya yang lanjut gak sih? Yang matematika lanjut gak sih? 13, 14 ini bukan dimensi 3, walaupun sama-sama geometri tapi bukan dimensi 3. Udah habis tuh. Mau banget nih kalian yang dimensi 3. Mau banget. Ntar kakak carikan ya. Kakak carikan yang matematika lanjut mungkin dimensi 3. Fungsi aja, Kak. Waduh. Fungsi. Apa yang dimensi 3 nih? Bentar. Kakak usaha dimensi 3 dulu ya. Kalau ada ya kita dimensi 3. Kalau nggak ada ya udahlah lainnya ya. Lah ini malah udah habis. Aritmatik dan geometri matematika lanjut atau wajib? Itu wajib ya. Barisan dan deret. Coba kita lihat yang proses ini ada mungkin. Ini proses yang kemarin minggu apa itu udah lupa Kak Ika. Nah ini yang tadi nih sama kan, ini soalnya sama. Ini udah di proses tuh ada. Ini fungsi, ini dimensi 3 oh sudah kebahas. Oke. Dimensi 3 sudah kebahas nih yang ini nih. Oke. Kayaknya kok Kak Eka nggak nemu ya. Oke. Dimensi 3. Kak Eka tampung dulu aja kali ya. Kak Eka tampung dulu ya soalnya ya teman-teman ya. Mungkin live berikutnya akan kita bahas yang sesuai request kalian ya. Jadi Kak Eka
minta kalian untuk follow les privat online dulu dan juga nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau Kak live bahas soal-soal yang kalian request gitu ya. Oke. Oke, kalau nyari di sini kayaknya susah banget nih jadinya. Gitu ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke live besok lagi. Eko plus matematika tingkat lanjut. Oke, semangat Jason. Semangat teman-teman. Oke. Nah, ini sepertinya besok jam berapa Kak live-nya? Besok tuh hari apa sih? Kamis. Insya Allah Kamis tuh besok Kak masih ngawas lagi dari pagi sampai sore. Jadi kemungkinan malam lagi ya teman-teman ya. Malam lagi insya Allah nih Kak belum bisa janji, tapi Kak usahakan banget Kamis malam seperti tadi jam 7:30 kita akan bahas soal-soal matematika lagi ya, baik yang matematika wajib maupun yang matematika lanjut. Oke, gitu teman-teman. Kita sudahi live TKA malam kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan belajar matematika bareng Kak Eka. Dan semoga bisa dipahami penjelasan Kak Eka barusan.